warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kali ini akan dibahas mengenai bagaimana cara menyelesaikan yang nomor satu, isi dari persiapan ASTS tentang akar persamaan polinomial, yaitu X pangkat 3 tambah 6X kuadrat dan 9X min 14 adalah. Jadi yang pertama nanti di sini kita mencoba mencari kemungkinan akar yang terjadi gitu ya di soal ini, dimana kalau kita mau nyari kemungkinan akar itu menggunakan rumus plus minus AN dibagi plus minus A0, dimana AN itu A0 bagi AN ya, A0 dibagi AN. A0 itu yang belakang 14 ya, AN itu koefisien pangkat tingginya yaitu 1. Berarti kemungkinan faktor 14 itu kan banyak ya, bisa plus minus 1, plus minus 2, plus minus 7, plus minus 14, dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini yang kita coba pertama yang angka lebih mudah terlebih dahulu, yaitu ketika X-nya min 1 misalkan ya. Jadi kita di sini mencari sisanya harus 0. Sisanya harus 0 wajib gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan Horner, berarti ini 1, 6, min 9, min 14. Terus ini dicari sisanya berapa nanti, apakah 0 atau bukan. Ternyata kalau kita cek ini pembaginya min 1 ya. Min 1. Ya, 1 dikali min 1, itu kan cara Horner ya, sudah pernah dilakukan juga ya sebelumnya. 1 kali min 1 itu min 1 ditambah ya, ke atas ditambah, jangan lupa adalah 5. 5 dikali min 1 min 5. Min 5 tambah min 9 itu min 14. Ditambah dikali min 1 ya, dikali lagi ke sini ya, dikali juga ini tadi ya. Itu min 14 kali min 14, 14 kurang 14, 0. Nah, berarti kalau gitu X sama dengan min 1 termasuk akar-akarnya juga. Karena betul ya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya hasil bagi di sini. Dia bentuknya sudah dalam bentuk fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat karena awalnya pangkat 3 ya. Pangkat 3 berkurang 1 itu jadi pangkat 2. Berarti di sini hasilnya itu X kuadrat ditambah 5X min 14. Nah, ini pun juga nantinya harus sama dengan 0. Kalau dia bisa dicari faktornya berarti dia termasuk akar-akarnya. Nah, pas kita cek di sini, ternyata betul bahwa X kuadrat plus 5X min 14 itu bisa difaktorin. Di mana rumusnya jangan lupa kalau faktoran dari persamaan kuadrat berapa kali berapa, yang hasilnya min 14 kalau itu tambahin hasilnya adalah plus 5. Ternyata angka yang dipilih adalah plus 7 dan min 2. Karena min 2 tambah 7 atau 7 kurang 2 adalah 5. Sedangkan dikali itu minus 14. Sehingga yang memungkinkan adalah X plus 7 sama X min 2 faktornya. Nah, kalau sudah mendapatkan nilai dari X yang lainnya, kita tulis di sini, tadi X1 nih ya. Berarti ini X2-nya adalah min 7, X3-nya adalah 2. Sehingga HP-nya atau himpunan penyelesaian di soal ini adalah min 7, min 1, dan 2. Gitu ya. Jadi jawabannya itu ya. Nanti kalau di ganda tinggal cek mana yang jawabannya min 7, min 1, atau 2. Kalau soalnya persis mirip kayak gini ya. Itu yang nomor 1 semuanya. Lanjut nomor 2. Nomor 2 itu kita di sini harus tahu sifatnya ya. Harus tahu sifat dari si X1 per X2 pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya ya, sebenarnya hasil penjabaran dari sifat yang pernah dipelajari di PPT kedua ya. Nah, jadi sifatnya itu kalau di soal ini ya, sifatnya untuk soal nomor 2 ini sifatnya nanti adalah min B per A kuadrat dikurang 2 kali C per A dibagi min D per A. Ini ada di PPT ya. Ada di PPT-nya ya, yang kedua kalau nggak salah gitu ya. Nah, di sini kita sudah bisa masukin karena ABC-nya udah ada. Yaitu min B per A
Berarti min 6 dibagi 3 gitu ya. Kuadrat. Min 2 kali C per A itu min 2 per 3 ya. C-nya minus. Ini A-nya, B-nya, C-nya, D-nya gitu ya. Nah, dibagi sama min D per A berarti min 1 per 3 gitu ya. Min 1 per 3 ya. Atau min D per A. Gitu. Nantinya 1, A-nya 3. Nah, kita hitung di sini hasilnya ini 6 bagi 3 ya. Min habis 2. Berarti ya 6 bagi 3 2. 2 dipangkatin 2 gitu ya. 2 pangkat 2 itu 4 gitu ya. 4 ditambah 2 kali 2 ya, ini kali ke dalam 2-nya. 2 kali 2 4 berarti 4 per 3 dibagi min 1/3. Nah, ini dikali 3 semua aja biar penyebutnya hilang gitu ya atas bawah. Berarti jadinya nanti 12 ditambah 4 dibagi min 1. Sehingga hasilnya nanti kalau sudah dihitung adalah minus 16. Gitu ya, itu nomor 2. Untuk selanjutnya nomor 3. 3 itu nanti kalian harus mencari neka supaya akar-akarnya berlawanan 2 macam gitu ya. Berarti kalau akar-akar berlawanan nanti ya sifatnya adalah X1 ya berlawanan ya, ingat-ingat. Walaupun nanti belum tentu di ulangan itu berlawanan ya. Bisa aja soalnya berkebalikan atau kembar gitu ya. Nah, sifatnya ini kalau berlawanan adalah X1 sama dengan min X2. Atau ya karena berlawanan jadi minus ya kali min. Kalau pindah ruas jadinya X1 ditambah X2 sama dengan 0 gitu semuanya ya. Nah, nanti kalau sudah tinggal dimasukkan ke rumus Pieta buat mencari salah satu akar yang nanti bisa diketahui duluan gitu ya. Yaitu Pietanya yang pertama X1 tambah X2 tambah X3 yang rumusnya adalah min B per A. X1 X tambah X2 nya 0 kan ya. 0 tambah X3 min B per A, B-nya di situ min 12 per A-nya 4. Berarti X3-nya adalah 3. Tuh ya. Nah, karena salah satu akar yang sudah diketahui, berarti nanti tinggal disubstitusi buat nyari K ke persamaan awal ya. Selanjutnya berikutnya substitusi X3-nya ke fungsi awal atau fx. Berarti nanti jadinya ke polinomial awal gitu ya. Berarti 4 dikali 3 pangkat 3 min 12 kali 3 kuadrat tambah 3K kali 3 tambah 3. Sama dengan 0 gitu ya. Jadi X-nya diganti 3 ya. Karena akar-akarnya tadi 2 segi 4 itu 3 ya. Ini min sama min coret ya. Min. Dimasukin X-nya 3. Tinggal hitung. 3 pangkat 3 itu kan 27. 27 kali 4. Kita hitung ya. 27 dikali 4. Itu hasilnya adalah 108. 108 minus 9 kali 12 juga nilainya adalah 108 juga, sama. Tambah 9K plus 3 sama dengan 0. Ini habis, K-nya pindah ruas, min 3-nya pindah ruas, jadi 9K. Sama dengan min 3 ya, pindah ruas negatif, berarti K-nya adalah min 1/3. Ya. Berarti itu jawabannya nomor 3 semuanya ya. Selanjutnya nomor 4.
Di sini ada ralat ya. Untuk soal ini mestinya Bapak tambahkan dulu. Ini salah satu akarnya adalah X sama dengan 1. Ya. Nah, ini kemarin Bapak tambahin ya. X-nya 1, salah satu akar-akarnya ya. Jadi ada kesalahan kemarin, jadi mohon ditambahkan itu ya. Soal nomor 4 ini. Nanti sebelum saya cuma dua yang lain, kita pertama harus memasukkan dulu X sama dengan 1 substitusi gitu ya, buat nyari P ya ke polinomnya dalam rangka mencari P gitu ya. Tujuannya mencari nilai P. Nah, berarti di sini kita masukkan 4 kali 1 pangkat 3 min 12 kali 1 kuadrat tambah 3K kali 1 tambah 3 sama dengan 0. Tambah 3 ya. Tambah 3. Ini kita hitung. Sorry, maaf, salah masukin. Masukinnya ke sini ya. Nomor 4 masukinnya ke sini, maaf. Nah, ke sini masukinnya 2 kali 1 pangkat 3 min 3P kali 1 kuadrat tambah 5 kali 1 min 2 sama dengan. Ya, ini salah masukkan ya. Masukkannya ke nomor 4 fungsinya ketika X1 gitu ya. Kita hitung 2 min 3P tambah 5 kurang 2 sama dengan 0. Nah, nanti ini pindah ini nanti bakalan dapat nilai dari P-nya gitu ya. Pindah ruas jadi 3P sama dengan 5, maka P-nya adalah 5/3. Sehingga langkah kedua persamaannya menjadi 2X pangkat 3 min 3P. Nah, tadi 3P itu ketemu ya. 3P itu nyata 5 nilainya ya. 3P itu 5, berarti jadi 5 aja, langsung ganti ya. 5X kuadrat tambah 5X min 2 sama dengan 0. Nah, berarti ini kita lanjutin dengan menggunakan rumus penjumlahan Pieta. X1, X2, X3 dijumlahin ya. Yang rumusnya min B per A berarti min 5/2. Tadi X1-nya diketahui 1 ya, nilai diketahuinya. Yang dicari jumlah 2 akar lain. Nah, ini min ketemu min plus gitu ya. Berarti jumlah 2 akar lainnya 5/2 kurang 1 ya. Itu, satunya tidak puas, nanti ke kanan jadi minus. Nah, 5/2 kurang 1 itu sama dengan 3/2 ya. 2 kali 1, 2, 5 kurang 2, 3. Jadi jumlah 2 akar lainnya 3/2. Itu nomor 4 ya tadi ya. Nah, sekarang kita ke nomor 5, masuk ke materi masih yang eksponen gitu ya. Kita menyederhanakan bentuk itu ya yang di soal. Ya. Ini berarti kita ini dulu ya semua ya. Kita jabarkan dulu sama eksponennya supaya lebih sederhana gitu ya. Nah, berarti untuk soal ini nomor 5. 25 itu kan 5 kuadrat ya. Nah, 5 kuadratnya ada akar lagi di situ. Akarnya adalah X pangkat 4 min 6X pangkat 3 plus 7X kuadrat min 5X min 3 sama dengan 5 pangkat 3 ya. 125 itu 5 pangkat min 3, 5 pangkat 3 akar min 2X pangkat 3 tambah 2X tambah 3. Nah, nanti 5 coret terus dikuadratin kalau sudah, karena masih ada akar gitu ya.
Kita kuadratkan biar akarnya hilang ya. Akarnya hilang. 2 pangkat 2 itu 4. Berarti 4 dikali X pangkat 4 min 6X pangkat 3 tambah 7X kuadrat min 5X min 3. Nah ini dikuadratkan juga 3, 9 jadinya ya. 9 kali min 2X kuadrat tambah 2X tambah 3. Nah ini udah ruas nantinya yang sama sejenis gitu ya, kiri semuanya gabungin. Nah ini kalau pangkat 4 kan gak punya temen ya. Jadi kita kaliin biasa aja, kali 4. Nah jadinya nanti 4X pangkat 4 min 24X pangkat 3 plus 28X kuadrat min 5X min 3. Sorry, 20 ya. Ini min 4 kali 5 soalnya. 4 kali min 5 min 20. 20. 4 kali 3 min 12 ya. Sama dengan 9 kali kanan min 18x kuadrat tambah 18x tambah 27 ya. Gitu. Tinggal gabung-gabungin yang sama. Kalau 4x pangkat 4 dia sendirian ya. Terus ini ada min 24x pangkat 3. Oh ini pangkat 3 ya, maaf ya. Bukan pangkat 2 ya, pangkat 3. Nah, pangkat 3 jadinya soal pangkat 3 ya. Berarti gabung min 15 jadi min 6 ya. Min 24 tambah 18 kan min 6 ya. X pangkat 2 nggak punya temen, berarti 28X kuadrat. Ini tadi 20 ya, min 20, 18, 12, minus, min 20, min 12, min 38. X, min 12, min 27, min ruas 27, jadi minus ya. Berarti min 39 sama dengan 0. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu hasil jumlah hasil kali setiap 3 akar. Berarti gini ya. Setiap 3 akar kan gini berarti ya. X1, X2, X3 tambah X1, X2, X4 dan seterusnya. Nah, kalau ini dia pakai rumus C per A ya. Ya, C per A ya. Selanjutnya dimasukkan nilainya, C-nya itu 28 bagi 4 hanya 7 ya gimana ya. Ya, sebetulnya nomor 5 semuanya. Ya, disederhanakan eksponennya. Nomor 7, jadi ini mencari persamaan lingkaran yang melalui min 3,5 melalui sebagai X, Y dan pusat di potong ini. Berarti ini nanti persamaannya jadi persamaan A dan B ya. Karena A dan B itu bertindak sebagai pusat lingkaran. Jadi ini nanti di eliminasi dulu ya semua ya. Eliminasi dulu berarti ini nanti eliminasinya kita ngilangin X dulu. Ini kali 3, ini kali 2. Berarti jadinya 6X. Min 21 Y sama dengan 11 kali 3, 33. Terus 2 kali 3, 6X. Tambah 4Y sama dengan 8. Ya, kurang. Kita coret. Min 25Y. 3 kan 25, Y-nya min 1 atau B-nya adalah min 1 saatnya ya. Sehingga buat nyari A juga disubstitusi saja nanti. Substitusi B
ke 3x tambah 2y sama 4. 3x tambah 2 kali B-nya min 1 sama 4. Nah, berarti ntar di sini 3x tambah dengan 4 tambah 2, 6 ya. Karena min 2 ke 2 plus jadi 6. Maka x-nya adalah 2. Gitu. Atau ini sebagai A-nya. Yang pertama, yang kedua, selanjutnya cari persamaan lingkarannya. Gitu ya, cari persamaan lingkarannya. Nah, persamaan lingkarannya itu nanti adalah dengan mencari L kuadrat terlebih dahulu ya. Kita bikin berusaha umum X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan L kuadrat. L kuadrat. X-nya itu adalah 2. A-nya itu adalah sorry. X-nya bukan 2, X-nya min 3 ya. A-nya 2 kuadrat tambah min 1 min 5. Pusatnya bukan min 1, 5 ya. Sorry, balik. Berarti 5 kurang min 1 ya. 5 kurang min 1. Kuadrat. Nah, ini tadi 5 min 1 dikurangin lalu tambahin kuadrat ya. Berarti nanti X min A kuadrat min 5 pangkat 2, 25 ya. Ya kan ya, ini. Halo. Oh iya, ini min ketemuin plus ya. Jadi ada lupa minus. Ketemu minus Y min B, Y min 1. Berarti Y plus 1. 5 tambah 1 kuadrat 6 pangkat 36. Iya, berarti jawabannya adalah R kuadrat. Berarti R kuadratnya adalah 41. Nggak dibuat sama nikahannya ya. Ini nggak usah jebarin, cukup melalui itu aja tadi. Berarti nanti X tambah 3 kuadrat tambah Y min 5 kuadrat sama dengan 41 ya. Ya itu semuanya jawabannya yang ini X plus 3 kuadrat terus Y min 5 kuadrat sama dengan 41 semuanya begitu ya. Maaf ini bapak satu jawabannya ya. Soal hitung tadi 36 ya ini ya 5 tambah 1 36 tambah 25 itu 61 bukan 41 ya 61. Nah, jadi jawabannya bukan 61 ya. Semuanya jawabannya 61 untuk nomor 6. 61. Ya. Seperti itu semuanya ya. Jadi jangan hitung ada yang salah. Harusnya 5 kurang min 1 atau 5 tambah 1 6 kuadrat 36 dan tambah min 5 pangkat 25 min 36 tambah 25 itu 41 ya. Sorry 61. Ini 36 ya. 36. Nah, gitu ya. Oke, seperti semuanya nomor 6 gitu ya. Nomor 7. Ini yang pertama cari pusat dulu ya. Pusat itu kalau di diameter itu rumusnya adalah X1 tambah X2 berarti di sini 6 tambah 8
dibagi 2 sama y-nya. Tambahkan bagi 2 juga. Min 4 tambah 2 bagi 2. Hasilnya nanti pusatnya di 14 bagi 2. 7. Min 4 tambah 2. Min 2 itu min 1. Ya. Pusatnya yang kedua kalau mau nyari R di sini. Di ujung-ujung diameter. Berarti R-nya itu nanti adalah setengah dari akar jak ya. Itu 8 kurang 6 kuadratin. Ya. 8 kurang 6 pangkat 2 ditambah 2 kurang min 4 kuadrat. Gitu. Nah, ini kalau dihitung setengah 8 kurang 6 kan 2 ya. 2 pangkat 2 4. 4 tambah 2 kurang min 4 kan 6. 6 pangkat 2 36. 4 tambah 3 itu kan angka 40 ya. Angka 40 itu kalau dikecilin jadi 2 angka 10. 2 coret ya. Jadi angka 10 era gitu ya. Angka 10. Sehingga kita bisa membentuk persamaan lingkarannya gitu ya, yang persamaannya itu x min 7 kuadrat ditambah y tambah 1 karena min ketemu min ya kuadrat sama dengan 10. Karena angka 10 dikuadratkan 10 karena ini pertanyaan umum, kita jabarkan x kuadrat gitu ya. X kuadrat terus y kuadrat min 14x ya plus 2y plus 49 plus 1 min 10 sama dengan 0 gitu ya. Berarti lingkaran umumnya adalah x kuadrat plus y kuadrat min 14x plus 2y tambah 40 sama dengan 0 gitu ya. Itu cara nomor 3 semuanya ya.